أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حمدا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهدكم بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهدكم بأن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في العالمين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وسلمه تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأقم وجهك للدين حنيفا
fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Allah sampaikan kita kembali pada Jumat setelah cuti bersama, pulang kampung, silaturahmi, halal bihalal, dan menyambung kembali apa yang mampu kita lakukan, hak kita sesama manusia, hak kita sesama Allah. Tentunya sudah baik ketika Ramadan dan Syawal. Hak kita sesama manusia, maka kita upayakan akan menjadi baik juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man yashkurin nas lam yashkurillah. Bagaimana orang mampu mengenal Allah ketika tidak mampu mengenal dirinya di hadapan manusia sendiri. Maka di Jumat yang kedua setelah libur panjang kita, setelah silaturahmi kita, setelah mengisi Syawal kita. Syawal seperti yang disampaikan ulama linguistik bahwa Syawal ada tasdid, disampaikan ziyadatul bina dalilun ala ziyadatul makna. Bertambahnya struktur kalimat, maka bertambahlah fungsi-fungsi kita, makna-makna yang mesti kita implementasikan dalam kehidupan kita. Maka hari ini kita lihat lebih dari 100 box nasi itu dibagikan di depan bacaan surveyor Indonesia. Masuk parkiran, tegur sapa dengan salam dan kalimat minal aidin, sampai kemudian lift tak lepas dari rasa maaf dan saling berjabat tangan. Mamin muslimain, saat dua orang muslim yaltaqiyani wa yatasaffahan, saling menyapa, berjabat tangan, tidak ghufirallahu lahuma, tidaklah Allah berikan kepadanya kecuali ampunan baginya, hatta yatafarraqu, sampai berpisah. Maka Syawal ini dinyatakan sebagai ziyadatul bina, bertambahnya struktur kalimat, bertambahnya fungsi-fungsi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkannya diri kita dari semua aplikasi ibadah yang sudah kita lakukan dalam Ramadan dan tentunya disambung dengan Syawal. Maka Allah memperlihatkan, mencontohkan keberadaan eksistensi manusia yang memfungsikan dirinya sebagai manusia setelah Ramadan dan Syawalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memaksimalkan 3 fungsi. Yang pertama, Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dengan sebutan Khalifah. Yang kedua, Allah sampaikan dalam surat At-Tin di ayat 4 dan 5-nya sebagai ahsanut taqwim. Yang terakhir Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum di ayat 30 dengan sebutan fitratullah, fitrahnya Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Inilah yang kemudian disebutkan oleh Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsirul Quranil Azim, atau kita sering dengar dengan Tafsir Ibnu Katsir, bahwa lulusnya kita, keberadaan eksistensi kita sebagai minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikembalikan menjadi aidina wal faizin,
kembali kepada fitrahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia mampu memfungsikan fungsi-fungsi lebih manusia di hadapannya dengan menjalankan yang pertama adalah Al-Baqarah ayat 30 seperti khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Telah aku ciptakan manusia itu sebagai khalifah, pemimpin bagi dirinya dan pemimpin bagi sesamanya. Tentunya penciptaan manusia dengan khalifah ini setelah jalan panjang ketika malaikat kemudian menyebutkan manusia sebagai yusfikud dima, penumpah darah, dan manusia seringkali menjadi provokasi, perusak di muka bumi ini. Maka Allah berikan kita pangkat khalifah agar tidak menumpahkan darah, tidak menimbulkan permusuhan, meninggalkan yang tak perlu di antara kita, menyambung kembali yang perlu disambung, dan memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Kita menjadikan diri kita tidak sebagai provokasi terhadap perusakan-perusakan, bahkan permusuhan, dan diakhiri dengan pertumpahan darah. Maka Allah sediakan khalifah, pangkat khalifah kepada kita manusia untuk memfungsikan hakikat eksistensi kita manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jikalau setelah silaturahmi panjang, libur panjang, cuti panjang, dan seterusnya, kita masih memprovokasi diri kita dengan melihat orang lain jauh di bawah kita, atau mungkin masih ada rasa dendam dan amarah saat melihat motornya atau melihat mobilnya, atau mungkin ketika kita satu lift dengannya, maka kita sedang kehilangan pangkat khalifah yang Allah berikan kepada kita setelah Ramadan dan Syawalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita menjadi penenang, tidak menjadi provokator, bahkan ketika kita memberikan pandangan kebaikan, sugesti yang baik dengan husnuzon kepada Allah, bukan memprovokasi, maka sesungguhnya Allah sedang membikai diri kita dengan pangkat khalifah. Yang kedua, dengan pangkat khalifah tadi, Allah fungsikan kita manusia dalam surah At-Tin ayat 4 dan 5, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kita manusia adalah penciptaan yang paling sempurna dari makhluk-makhluk Allah lainnya. Ahsan berarti ismu tafdil, dilebihkan, yang paling sempurna dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja saat kita berdampingan di survei ini tidak begitu mencolok, mata sama-sama hitam, postur tubuh mungkin sama. Tapi kalau kita umroh atau kita liburan ke Eropa, terlihat sekali mata kita hitam, mereka matanya biru. Hidung kita mungkin, mohon maaf, jauh dengan hidung mereka yang mancung. Warna kulit, bahkan postur tubuh yang tinggi. Kalau kita mengajak kepada ahsanut taqwim, sungguh penciptaan kita masih jauh yang ada di luar sana. Tapi Allah gariskan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, untuk mendapatkan predikat pangkat dari Allah dengan ahsanut taqwim, bukan postur tubuh, bukan warna mata, dan bukan warna kulit. Akan tetapi illal ladzina amanu, mereka yang mau terus menjaga keimanannya, iman yang yazid wa yanqus. Ramadan kemarin luar biasa baca Qur'annya, Ramadan kemarin luar biasa
jamaahnya, dijaga baca Qur'annya. Yang syukur alhamdulillah jam 11 kita di sini sudah ada yang membaca, sudah ada yang mengingat, sudah ada yang mengulang tajwidnya, makhraj hurufnya, bahkan bacaan sayup-sayup Quran baik itu Yasin dan Waqiah terdengar di telinga kita. Ini artinya bahwa menjaga intensitas beribadah akan Allah berikan kita ahsanut taqwim dengan menjaga keimanan dan mengaplikasikan dalam amal soleh. Akan tetapi ketika kita tidak menjaga intensitas ini, maka summa radadnahu asfala safilin. Ketika kita berani meninggalkan, bukan hanya jamaah kita, bukan hanya amal soleh ibadah kita yang sering kita lakukan yang akan dimaksimalkan Jumat depan, boleh jadi kita meninggalkan kewajiban kita. Berawal dari meninggalkan berjamaah, kemudian dimulai dengan meninggalkan zuhurnya. Esok harinya boleh jadi meninggalkan asarnya dan seterusnya. Maka predikat ini Allah balik dengan summa radadnahu asfala safilin. Allah kembalikan kita kepada aspal yang sering kali kita jalan di atasnya motor mobil kita, aspal. Ini aspal safilin, lebih rendah dari aspal yang sering kita lintas di jalanan. Yang ketiga, Allah berikan kita ruang dalam surat Ar-Rum ayat 30 dengan sebutkan fitrat Allah, fitrahnya Allah. Maka Allah seru kita, Allah perintahkan kita, fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Tetaplah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa? Lidin, mengeksekusi nilai-nilai agama, karena itu akan melahirkan hanifah, sikap-sikap yang bijak, sikap-sikap yang mampu membawa kita ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah titipkan bukan fitrah manusia, tapi fitrat Allahi lati fataran nasa 'alaiha. Yang ada dalam diri kita yang Allah titipkan bukan fitrah manusia, tapi fitrat Allah, fitrahnya Allah. Kalau fitrahnya Allah, Allah titipkan dalam diri kita, maka ulama menyebutkan al-jabalah al-mutahayyi'ah liqabuliddin. Fitrah ini harus kita jaga, karena fitrah ini adalah al-jabalah al-mutahayyi'ah, dorongan kemauan yang ada dalam diri kita liqabuliddin, yang kemudian mendorong kita mengeksekusi nilai-nilai agama. Maka di sanalah ada fitrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keberpihakan kita dengan kebenaran, keberpihakan kita dengan keimanan, keberpihakan kita dengan terus menjaga amal saleh kita, keberpihakan kita untuk lebih baik di hadapan Allah sebelum ajal menjemput kita. Inilah yang disebut dengan al-jibillah al-mutahayyi'ah, dorongan keberpihakan yang Allah titipkan dengan martabat yang Allah berikan, yaitu fitrah Allah, fitrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada diri kita, Allah berikan bimbingan inayah maunah kepada diri kita, bukan hanya dalam beribadah, tapi dalam melaksanakan tugas-tugas dan amanah kita. Tugas amanah kita ini tidak lepas dengan 3 hal tadi, tidak lepas dari khalifah, angkat yang Allah berikan kepada kita, tidak lepas dengan ahsanut taqwim, sebaik-baik manusia, dan tidak lepas dengan fitrah Allah, fitrahnya Allah, sehingga kita mampu mengakhiri urusan kita, bahkan ajal dan hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi muhkamil tanzilihi wa huwa a'lamu bi muradihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wahzuril kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din wansuril mujahidina wa ikhwanana fi Palestin wansuril mujahidina wa ikhwanana fi anha'il alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa umur walidaina wa umur maktabina hada ya Allah. Surveyor Indonesia ya Allah, ma damatis samawati wal ardh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allah.